Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu kemarin mengakibatkan sejumlah ruas jalan di ibu kota tergenang air hingga 60 cm. Dan untuk mengetahui kondisi jalan di Es Parman, tepatnya di depan Universitas Trisakti, kita langsung saja bergabung bersama dengan reporter Keiko Ranti dari Jalan Es Parman. Ya, Keiko, bagaimana kondisi di Jalan Es Parman saat ini pasca diguyur hujan sejak hari Minggu sore kemarin? Ya, Jalan Es Parman Jakarta Barat ini memang menjadi salah satu ruas jalan ibu kota yang terkena dampak akibat hujan yang terus mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak sore kemarin. Dan mulai dari depan Universitas Trisakti, tepatnya di Jalan Es Parman, ini genangan air mulai terlihat. Dan ini terjadi di sepanjang setidaknya 200 hingga 250 meter arah Mall Taman Anggrek. Dan ketinggian air ini mencapai 50 cm. Oleh karena itu juga di Jalan Es Parman ini, polisi hanya memberlakukan sistem satu jalur saja yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Sementara untuk jalur lainnya terpaksa ditutup akibat genangan air yang hingga setinggi 50 cm ini bisa berbahaya khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2 karena tidak hanya bisa mengakibatkan kendaraan mogok namun juga bisa berakibat buruk bagi pengendara kendaraan roda 2. Dan sistem satu jalur ini cukup mengakibatkan kemacetan sejak pagi tadi, tidak hanya dari arah Grogol atau arah Roxy yang melalui Jalan Es Parman menuju arah Mall Taman Anggrek, namun juga kendaraan yang memutar jalan dari arah depan Mall Ciputra untuk memutar arah ke arah depan Universitas Trisakti ini ditutup untuk sementara. Mulai menurun. Anda bisa menjelaskan ke pemirsa jalan alternatif mana saja yang bisa dilalui agar bisa menghindari Jalan Es Parman? Ya, sebenarnya tadi menurut keterangan polisi yang bertugas, sebagai informasi setidaknya menurut pantauan kami, setidaknya ada 2 unit mobil polisi yang berjaga di daerah ini untuk menghindarkan para pengendara jalan yang di depan Mall Ciputra atau dari arah Mall Taman Anggrek dan ingin memutar balik ke arah Grogol. Ini diharapkan bisa mengambil putaran untuk kemudian naik ke jalan flyover Grogol. Dan ini artinya untuk jalan putaran balik underpass di bawah jembatan layang Grogol ini terpaksa ditutup karena bisa mengakibatkan kemacetan dan juga ketinggian air yang juga bisa berbahaya. Oleh karena itu kendaraan yang dari arah Grogol maupun kendaraan yang ingin memutar balik ini akan diarahkan untuk mengambil jalan ke atas atau melalui flyover Grogol. Sementara kendaraan yang mengarah dari Grogol atau dari Roxy dan tidak bisa melalui flyover Grogol ini terpaksa masih akan terus Jalan Es Parman, namun risikonya adalah terkena kemacetan karena untuk di Jalan Es Parman ini hanya satu jalur yang dipergunakan dan ini akan berlangsung belum bisa ditentukan, ini tergantung dari ketinggian banjir. Bila menurun maka 2 jalur nantinya akan dipergunakan dan ini untuk itu juga pengendara diharapkan berhati-hati karena masih akan terus terjadi. Dan pengendara yang ingin melalui Jalan Es Parman ini diharapkan untuk sebelumnya lebih baik agar mengambil jalan dari flyover Grogol dari atas untuk mengarah ke Mall Taman Anggrek. Eliza. Baik, terima kasih Keiko atas laporan Anda. Demikian laporan langsung dari Keiko Ranti dan juru kamera Dwi Nanto dari Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Pra-peradilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan kepada KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai sia-sia. Dalam KUHP tidak ada mekanisme pra-peradilan terhadap status tersangka. Hal itu disampaikan dosen hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana di kantor YLBHI Jakarta Pusat. Pra-peradilan yang diajukan BG terkait status tersangkanya oleh KPK dinilai sia-sia. Menurut Ganjar, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada mekanisme pra-peradilan terhadap status tersangka. Sementara itu, mantan jaksa senior Adnan Prasliaja menambahkan
Bila memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan BG, artinya ada kesalahan pada pertimbangan hakim. Menurutnya, penetapan status tersangka oleh penyidik bukan merupakan objek pra-peradilan. Pra-peradilan bukan cara yang penetapan tersangka bukan objek gugatan pra-peradilan. Itu Kejaksaan Agung pernah di pra-peradilan kan karena menyatakan orang sebagai tersangka dan dikabulkan kalau nggak salah bahwa tidak sah sebagai tersangka, yang bersangkutan belum tidak sah sebagai tersangka karena hasil perhitungan keuangan